Di Zoom-nya pakai NIM ya, NIM dan nama. Recording in progress. Oke, jadi kemarin itu yang kita diskusikan ini masalah prasyarat matematika SMP SMA begitu ya, kredit 4 SKS. Kemudian di sini hal-hal yang paling penting adalah membaca begitu ya, membaca definisi sifat-sifat bukti begitu ya. Dan metode pembuktian harus ilmiah begitu ya. Nah, di sini saya perkenalkan, tambahkan sedikit di sini simbol-simbol umum begitu ya. Kalau ada tanda kurung begitu ya, sesuatu diberi kurung buka kurung tutup, maka ini secara umum menyatakan pasangan terurut. Kadang juga menyatakan interval begitu ya. Kalau dikasih kurung kurawal seperti ini menyatakan himpunan. Kemudian ada simbol huruf A terbalik, ini namanya untuk setiap begitu ya, dibacanya untuk setiap. Kalau ini tanda sama dengan dicoret tidak sama dengan begitu ya. Terus kalau ada tanda seperti ini seperti huruf E begitu ya, itu anggota dari gitu ya. Kalau ada tanda huruf E terbalik seperti ini artinya adalah terdapat atau ada gitu ya. Ada begitu ya. Kemudian di sini ada tanda panah ke kanan, itu implikasi. Artinya jika titik-titik maka titik-titik. Begitu ya. Implikasi ke kanan. Kalau panahnya arahnya ke kanan maka itu implikasinya ke kanan. Oke. Contohnya di sini untuk pasangan terurut biasa digunakan untuk koordinat 1, 3, 1 misalkan. Untuk himpunan misalkan P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. P merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 12. Kemudian di sini saya punya simbol A terbalik untuk setiap X. Ini dibacanya berarti untuk setiap X anggota P. Maaf, ini ada salah tulis, ini harusnya tidak ada. Untuk setiap X anggota P, begitu ya. Untuk setiap X anggota P, seperti itu. Jadi X itu siapa saja? Kalau andaikan P-nya adalah yang di atas ini, maka X-nya adalah bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 11. Untuk setiap, jadi semuanya, masing-masingnya. Ada pertanyaan, simbol? Tidak ada, oke. Kalau ada yang mau motong, silakan potong, jangan ragu, oke? Saya kan sudah bilang bahwa diam itu diharamkan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ini saya buat bagannya begitu ya, kira-kira bagan bilangan real gitu ya. Pertama di sini kita mengenal bilangan asli. Biasanya dituliskan simbolnya adalah huruf N seperti ini. Biasanya begitu ya. Karena ini sebetulnya hanya sebuah notasi, tentu saja bisa jadi ada orang yang menuliskan notasinya berbeda. Walaupun populernya seperti ini. Huruf N seperti ini, garis di tengahnya itu ada 2. Kemudian bilangan asli gitu ya, setelah bilangan asli kita mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan asli ditambahkan 0 dan ditambahkan negatif dari bilangan asli. Begitu ya. Kemudian dari bilangan bulat kita mengenal yang namanya bilangan rasional. Simbolnya P. Biasanya simbolnya P seperti ini, kalau bilangan bulat Z seperti ini. Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan menjadi M dibagi dengan N. Gitu ya, dengan M dan N-nya anggota bilangan bulat begitu ya, anggota bilangan bulat, dan N-nya tidak sama dengan 0 begitu ya. Selain bilangan rasional kita mengenal yang namanya bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak memenuhi, ini saya ketinggalan, yang tidak memenuhi definisi bilangan rasional begitu ya, yang tidak memenuhi definisi bilangan rasional. Contohnya apa? Contohnya adalah akar 2. Sorry. Mana tadi bagannya? Contohnya akar 2, terus apa lagi? Pi gitu ya misalkan. Seperti itu. Oke. Kemudian gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional itu dinamakan dengan bilangan real. Biasanya simbolnya itu adalah R. Begitu ya, seperti ini. Nah, selain bilangan real, sebetulnya masih ada satu lagi jenis bilangan, yaitu adalah bilangan imajiner. Tetapi di pembahasan kalkulus kita, bilangan imajiner itu tidak akan dibahas, begitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, permisi saya mau nanya. Ya.
Kenapa pi itu termasuk bilangan irasional padahal dia bisa dituliskan dengan 22/7? Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini saya tuliskan di sini penting. Oke, ini apa? Bilangan real, begitu ya. Apakah pi merupakan bilangan mengapa tadi ya pertanyaannya? Mengapa ya tadi ya? Mengapa pi Iya, Pak. Pi merupakan bilangan irasional? Saya kasih y-nya, saya kasih warna ya supaya jelas. Padahal pi begitu ya bisa dinyatakan dalam 22/7 begitu ya. Oke, di sini pi itu sebetulnya bukan bilangan rasional ya, pi itu bilangan irasional. Nah, yang kamu kenal sejak SMP atau SMA begitu ya. Pi itu dinyatakan dalam 22/7 itu hanya dalam kebutuhan memudahkan saja, memudahkan perhitungan. Oke, sebetulnya pi itu bukan 22/7. Oke. Paham ya? Sebetulnya pi itu tidak sama dengan 22/7 begitu ya. Yang selama ini pi begitu ya dihampiri gitu ya. Dihampiri menjadi 22/7 hanya untuk kebutuhan memudahkan perhitungan. Oke. Hanya untuk kebutuhan memudahkan perhitungan. Gitu. Di SMP SMA. Nah, di sini sendiri kamu kalau di sini ke ITB sendiri kalau kamu misalkan mengerjakan soal esai atau apapun itu ya. Misalkan hitunglah luas lingkaran berjari 7 gitu ya. Maka luasnya berapa ini? Luas sama dengan berapa? 9 kali 49. Biar kuadrat 49 pi, Pak. 49 pi. Betul. Tulis saja seperti ini. Tidak usah pi-nya diubah menjadi 3,14 bla bla bla. Tidak usah diubah jadi 22/7. Jadi tulis saja seperti ini 49 pi. Gitu, oke? Kecuali dalam soal diminta untuk kalian menghitungnya menggunakan kalkulator. Paham? Ya, paham, Pak. Oke, jadi mulai sekarang pi sama dengan 22/7 itu tidak berlaku. Oke, ini adalah barang yang salah, begitu ya. Apakah di SMA kalian diajarkan hal yang salah? Tidak. Mungkin pada saat gurunya mengatakan bahwa pi itu dihampiri oleh 22/7 hanya untuk memudahkan perhitungan, itu kita agak miss mungkin, sedang tidak konsentrasi, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin tanya. Buktikan bahwa pi adalah bilangan rasional. Oke, hal lain lagi. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, di sini ada jenis bilangan lain ya. Jenis bilangan lain, kalau tadi kan kita punya kategorinya tuh kategori bilangan asli, bulat, rasional, irasional, real, dan imajiner. Begitu ya. Kemudian jenis bilangan lain kita mengenal ada bilangan genap gitu ya. Bilangan genap, bilangan ganjil, kemudian ada bilangan prima, ada bilangan positif, bilangan yang lebih dari 0, dan ada bilangan negatif, bilangan yang kurang dari 0. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah ya ini yang kemarin ya. Oke, setiap bilangan rasional dapat dituliskan sebagai bilangan desimal begitu ya. Bilangan desimal yang berulang adalah bilangan rasional. Yang tidak berulang bagaimana, Pak? Apakah dia adalah bilangan irasional? Belum tentu. Gitu ya. Bisa jadi pola perulangannya belum terlihat. Gitu ya.
Bisa jadi pola perulangannya belum contoh yang kemarin ditanyakan, ada sesuatu yang bisa disingkirkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau bilangan irasional, bentuk desimalnya itu sudah pasti tidak berulang dalam siklus-siklusnya, gitu ya. Contohnya adalah ini yang kemarin kita buat. Oke, ini kemarinnya sudah. Sedikit tentang logika. Nah, di sini hasil-hasil penting dalam matematika disebut teorema, gitu ya. Biasanya setelah definisi ada sifat-sifat teorema, dan teorema ini harus dibuktikan. Oke, teorema ini harus dibuktikan. Banyak teorema dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q. P panah kanan Q, gitu ya. Jika P maka Q. Jika P maka Q tidak sama dengan jika Q maka P. Oke, panah ke kanan dengan panah ke kiri itu berbeda, gitu ya. Nah, ingat tabel kebenaran yang kita pelajari di SMA, jika P maka Q, gitu ya. Tabel kebenarannya kan seperti ini ya, P panah kanan, P panah kanan. Kalau P benar, Q benar, maka pernyataannya benar. Kalau P benar, Q salah, maka pernyataannya salah. Kalau P benar, kalau P salah, Q benar, pernyataannya benar. Kalau P salah, Q salah, pernyataannya benar juga. Contoh di sini perhatikan. Di sini saya punya jika X adalah bilangan prima, maka X adalah bilangan bulat. Pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini benar atau salah? Benar, Pak. Oke, kalau Coba. jika X adalah bilangan prima, ambil X-nya itu untuk setiap bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya itu kan bilangan bulat ya. Maka kalau ini benar, kalau kalau yang sebelah kiri ini P-nya benar, Q-nya benar, maka pernyataannya benar, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, jika X bilangan prima, kalau X-nya adalah 4, kalau X-nya adalah 4, jika X adalah 4, P-nya benar atau salah? Salah. Salah, Pak. Salah. Jika X bukan bilangan prima, Q bilangan bulat, 4 adalah bilangan bulat, Q benar salah? Benar. Benar. Pernyataannya masih benar ya. Benar. Gitu. Oke. Nah, sekarang Q maka P tidak bisa dibalik. Oke, P maka Q dengan Q maka P itu dua barang yang berbeda, gitu ya. Kalau kita punya Q maka P, apakah Q maka P berlaku, gitu ya? Berlaku. Jawabannya tidak, gitu ya. Implikasi dari kiri ke kanan itu tidak bisa dibalik, gitu ya. P maka Q tidak sama dengan Q maka P. Tabel kebenarannya pun berbeda, gitu. Kalau Q maka P kan artinya apa? Jika X adalah bilangan bulat, maka X adalah bilangan prima. Artinya semua bilangan bulat adalah bilangan prima. Itu pernyataan yang benar atau salah? Salah. Pernyataan yang salah. Oke, bagus. Jadi yang tadi kamu tanyakan siapa tadi? Habibie ya? Gitu. Oke, putus-putus. Dengan Q maka P, gitu ya. Implikasi itu implikasi itu tidak bisa dibalik-balik. Oke. P maka Q tidak sama dengan panahnya ke kiri, gitu ya. Panah ke kanan dengan panah ke kiri itu artinya berbeda. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang bagaimana dengan kontraposisi? Sekarang bagaimana dengan kontraposisi? Apakah saya ingin
Maaf Pak, agak putus-putus Pak suaranya Pak. Tanya apakah skema KQ sama dengan apakah ini berlaku? Apakah ini berlaku? P maka Q sama dengan negasi Q maka negasi P? Berlaku, Pak. Berlaku, Pak. Berlaku, Pak. Apakah berlaku? Berlaku ya, karena tabel kebenarannya sama. Oke. Jadi jadi kontraposisi itu adalah barang yang sama dengan implikasi aslinya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya ada yang terlewat. Saya di sini ada yang terlewat. Oke, mohon maaf, apakah di kelas ini ada yang memiliki gangguan pendengaran? Oke, apabila ada ya, saya pernah mengajar satu kelas ya. Apabila ada, silahkan lapor ke saya, gitu ya. Sehingga nanti setiap apa yang saya katakan akan saya tuliskan. Oke. Jadi pernah satu ketika ada mahasiswa yang punya gangguan pendengaran begitu ya. Tapi yang bersangkutan tidak tidak lapor ke saya gitu ya. Jadi saya tidak tahu. Saya tahu dari temannya begitu ya. Ya setelah saya tahu kalau ternyata di kelas ada yang punya gangguan pendengaran, ya jadi setiap yang saya katakan akan saya tuliskan gitu ya. Oke, silahkan oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya asumsikan di sini tidak ada yang punya gangguan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini. Oke. Di sini manakah pernyataan berikut yang benar? Ini sudah ya kemarin ya. Ini sudah kemarin. Oke, ini juga sudah. Begitu ya. Buktikan semua peserta K36 menggunakan kacamata. Di sini untuk membuktikannya, kita itu bisa membuktikan benar, bisa membuktikan salah begitu ya. Dalam hal ini karena saya mau membuktikan salah begitu, maka saya ambil counter example. Ada Ridwan tidak pakai kacamata gitu ya. Gitu. Sehingga pernyataan di atas salah. Semua peserta K36 menggunakan kacamata, pernyataannya juga salah. Karena ada Zakiyah pakai kacamata. Gitu ya. Karena di sini kan kata kuncinya apa? Semua begitu ya. Kata kuncinya kan di sini semua. Jadi ketika ada satu saja yang tidak pakai kacamata, maka pernyataan langsung gugur. Oke. Nah, kalau di sini tidak semua peserta K36 menggunakan kacamata. Artinya di sini ekivalen dengan apa? Ada peserta K36 yang tidak menggunakan kacamata. Begitu ya. Karena di sini dikatakan ada peserta K36 yang tidak menggunakan kacamata, ya kita cari saja satu orang yang menggunakan kacamata. Ada yang tidak menggunakan kacamata. Ada Ridwan tidak menggunakan kacamata. Sehingga pernyataan menjadi benar. Oke, yang biru itu pernyataannya benar. Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kata semua sama kata untuk setiap itu tuh sama artinya Pak? Kata Untuk semua setiap sama semua. Mas, Pak. Oke, semua dengan untuk setiap itu setiap peserta K36, semua peserta K36.
Oke, saya harus ngecek ya. Terus terang saya harus ngecek walaupun seperti sama, tapi saya harus ngecek berdasarkan KBBI dan istilah matematika yang sering dipakai. Saya lupa. Biasanya memang kalau di matematika yang digunakan untuk setiap begitu ya. Kenapa yang digunakan untuk setiap? Karena biasanya kita berhadapan dengan himpunan. Dan masing-masing dari anggota itu kita lihat satu per satu untuk setiap gitu ya biasanya. Ini harus saya cek dulu ya, Robi, pertanyaan bagus. Nanti saya cek dulu di KBBI seperti apa begitu ya. Seharusnya sih sama begitu ya dari segi makna ya. Gitu. Terima kasih Robi. Nanti saya cek lagi. Juga, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong. Apakah pernyataan berikut benar? Tolong jawab. Nadir Ar-Rayyan. Nadir, halo. Nadir. Halo Pak, iya Pak. Ya, apakah pernyataan berikut benar, Nadir? Jika X adalah bilangan prima, maka X adalah bilangan ganjil. Benar atau salah, Nadir? Salah Pak. Kenapa? Karena ada 2 Pak, 2 prima juga dan 2 tuh genap. Oke, ada X sama dengan 2, begitu ya, merupakan bilangan prima, tapi X bukan bilangan ganjil. Pernyataan salah, bagus. Berikutnya, Rifan. Iya Pak. Rifan, ada Rifan? Yang pernyataan berikutnya Ada, benar atau salah? Jika X lebih dari 0, maka X merupakan bilangan positif. Benar Pak. Benar. Oke, bagus. Definisi. Zaki ada, Zaki? Zaki ada? Ada, Pak. Juan Sitin Daun? Juan? Oke, Zaki ada. Iya, Pak. Zaki, pernyataan berikutnya benar atau salah? Zaki dulu, pernyataan berikutnya benar atau salah, Zaki? Benar, Pak. Pernyataan berikutnya benar. Salah, salah ya. Pernyataan yang ketiga itu salah. Ada yang tahu kenapa salah? Karena mau termasuk, Pak. Termasuk negatif, Pak. Termasuk. Oke. Pernyataan salah. Begitu ya. Karena di sini saya tuliskan karena X sama dengan 2 adalah bilangan prima, tetapi bukan bilangan ganjil, gitu ya. Yang ini pernyataan benar, gitu ya. Yang bawah ini pernyataan yang bawah ini dia belum tentu benar, begitu ya. Belum tentu benar, artinya pernyataan salah, begitu ya. Ketika dia belum tentu benar, makanya pernyataan salah, begitu ya. Pernyataan salah, kenapa? Karena ada X, begitu ya. Ada X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu dia tidak lebih dari 0 kan? Tidak lebih dari 0 ya. Ada X sama dengan 0 yang tidak lebih dari 0 yang bukan bilangan negatif. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Latihan ini kemarin sudah. Oke, nah ini kemarin saya membuat latihan seperti ini ya. Ini latihan pembuktian. Buktikan bahwa jika M genap, maka M kuadrat genap. Buktikan bahwa jika N ganjil, maka N kuadrat juga ganjil. Buktikan bahwa jika bilangan kuadrat M kuadrat itu genap, gitu ya, maka M juga genap. Buktikan bahwa jika M bilangan bulat dan M kuadrat genap, maka M kuadrat habis dibagi 4. Yang terakhir, buktikan bahwa akar 2 bukan bilangan rasional. Oke, kita lihat di sini, gitu ya. Buktikan bahwa jika M genap, maka M kuadrat genap.
Ingat ketika kita mau membuktikan sesuatu maka acuan kita adalah apa? Definisi, Pak. Definisi. Definisi. M bilangan genap itu artinya apa? M Lipatan itu sama dua. dengan kelipatan 2. 2K dengan K anggota bilangan bilangan bulat begitu ya. Dalam hal ini bisa kita tulis seperti ini. Gitu ya. Oke. Ya sebetulnya bilangan asli ya, tapi di sini katakanlah M-nya yang bebas saja ya. Gitu ya. Tidak harus positif. M kuadrat sama dengan apa di sini? M sama dengan 2K kuadrat. Atau saya tulis M kuadrat sama dengan 4K kuadrat. Oke. M kuadrat sama dengan 2 dikali 2K kuadrat. Misalkan L sama dengan 2K kuadrat. Maka M kuadrat sama dengan 2L. L-nya ini apa? L-nya ini kan bilangan bulat juga ya. L-nya ini kan bilangan bulat juga. Artinya apa? Jadi M kuadrat adalah bilangan genap. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pembuktiannya, Pak, kalau misalkan saya berartinya di M kuadrat sama dengan 4K kuadrat, Pak. Tapi saya tambahin keterangan 4 merupakan kelipatan 2, jadi 4K kuadrat merupakan bilangan genap. Itu boleh nggak, Pak? Oke, di sini pertanyaan bagus. Jadi katakanlah kamu berhenti di sini, begitu ya. Katakanlah kamu berhenti di sini. Kamu berhenti di sana. Oke, ini ya. Karena M kuadrat. Ini kan yang mau kamu tulis. Karena M kuadrat adalah kelipatan 4 gitu ya. Maka M kuadrat genap begitu ya. Oke, sebetulnya ini benar, tetapi by definisi begitu ya. Menurut definisi bilangan genap itu apa? Kelipatan 2. Gitu ya. Menurut definisi bilangan genap itu kelipatan 2. Gitu ya. Gitu. Jadi akan lebih baik kalau kamu tambahkan lagi beberapa penjelasan. Gitu. Karena secara definisi bilangan genap itu kelipatan 2. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Pak, itu artinya kalau misalkan definisinya saya tambahin, Pak. Karena M kuadrat adalah kelipatan 4 dan Oke, ditambahkan lagi adalah gitu kelipatan ya. 2. Itu Karena bilangan kelipatan 4 pasti kelipatan 2 gitu ya. Ya sebetulnya ini memang benar sih gitu ya. Sebetulnya ini memang benar sih, tapi kadang-kadang ini ditanya juga, buktikan ini. Buktikan. Ya sebetulnya mudah ya membuktikan bilangan kelipatan 4 pasti kelipatan 2 gitu ya. Mudah gitu. Kalau kamu tambahkan seperti ini benar. Boleh juga. Gitu ya. Tapi lebih bagus lagi ya. Mending kamu tulis kayak begini, ini kan lebih jelas ya. Kayak gitu. Walaupun yang tadi benar tapi lebih baik seperti ini. Gitu, oke? Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan soalnya itu diganti, jika M kuadrat genap, maka M genap, apakah kalau menggunakan pembuktian yang sama itu masih benar, Pak? Oke, gitu ya. Kalau panahnya dibalik itu pembuktiannya bisa berbeda. Kalau panahnya dibalik. Tes. Halo. Ya, masuk. Oke. Agak putus-putus ya, Pak? Sepertinya barusan sempat terputus ya. Di sini saya menggunakan ini panahnya ke kanan ya. Jadi pembuktiannya pun harus ke kanan. Tidak bisa kalau ke kiri buktinya sama, tidak.
berbeda buktinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Pak, Oke, izin kalau bertanya, tidak Pak. ada kita lanjut. Kak, Ya, Pak, izin bertanya. ya, ya, Berarti kalau kita mau ya, bikin ya, chat ya. itu, paragraf pertamanya itu tuh kalimat pertamanya itu harus definisi dulu dong, Pak. Wajib. Oke, kalau tidak ada, tes. Halo, suara saya masih ada ya? Putus-putus, Pak. Tadi Hilang, putus, Pak. Halo, Pak. suara saya masih ada? Hilang, Tadi Pak. Hilang tadi, Pak. Tadi hilang. Penjelasannya hilang, Pak. Nggak. Oke. Oke, kalau masih ada pertanyaan? Makanya saya itu penting melihat kalian nyala kameranya. Karena kalau saya melihat foto kalian bergerak, artinya koneksi saya masih bagus. Gitu ya. Tadi itu gambar kalian putus, tidak bergerak, makanya bagus tuh kayak Robby tuh gerak-gerak gitu kan. Jadi saya tahu koneksi saya itu lancar gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, buktikan jika M ganjil, maka M kuadrat ganjil. Karena tadi saya mendefinisikannya n mana sih n tuh, ini dia n gitu ya. Oke, nah di sini jadi M kuadrat sama dengan 2K kuadrat. 2K tambah 1 dikuadratkan, diurai gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Perhatikan di ujung begitu ya. Di ujung di sini saya tuliskan jadi M kuadrat sama dengan 2L tambah 1. Berdasarkan definisi begitu ya. Berdasarkan definisi M kuadrat adalah bilangan ganjil. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ini kok dari tadi kok didefinisikannya bilangan asli, kok bukan bilangan bulat, kenapa? Gimana, Dava? Yang K-nya itu kok anggota bilangan asli, bukan bilangan bulat, kenapa? Oke, karena tadi di awal itu kan saya mendefinisikannya seperti itu, Dava. Bilangan mana tadi? Nah ini. K adalah bilangan asli. Gitu. Nah, bilangan genap itu didefinisikannya K-nya bilangan asli atau bilangan bulat. Gitu. Karena beda buku bisa beda loh definisinya. Gitu ya. Beda buku bisa beda definisinya. Oke. Tapi ini bukan hal yang terlalu urgent begitu ya. Di sini kan bedanya kalau didefinisikan K-nya bilangan asli dengan bilangan bulat, apa sih bedanya? Bedanya adalah -2 berarti masuk ke dalam kategori bilangan genap gitu kan. Kalau K-nya adalah bilangan bulat. Gitu, bedanya di situ. Bedanya hanya bagian negatif masuk ke kategori bilangan genap, bilangan ganjil atau tidak gitu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi, beberapa buku bisa mendefinisikannya bisa seperti ini loh. Beberapa buku hanya adalah bilangan
bilangan asli. Kalau K itu dari 1, berarti menjadi satu. Halo, tes? Putus sepertinya ya? Putus sepertinya ya? Iya, Pak. Oke. Sudah lama tadi, Pak. Oke. Mungkin Kalau bisa diulangi, Pak. Kalau K-nya 1, B-nya berapa? Kalau K-nya 1, B-nya berapa? 3, Pak. 3, Pak. 3 ya. Artinya kalau kita pendefinisian K-nya menggunakan bilangan asli, maka seharusnya ini B sama dengan 2K kurang 1, bukan tambah 1. Betul nggak? Karena kalau K-nya bilangan asli, nanti 1 tidak masuk kategori bilangan ganjil. Karena dia mulainya dari 3. Betul ya? Karena dia mulainya dari 3. Iya. Gitu. Oke. Kalau dia mau 2K tambah 1, kalau dia mau 2K tambah 1 dengan K adalah misalkan bilangan cacah begitu ya. Karena kan bilangan cacah mulai dari 0. Gitu ya. Betul nggak? Oke. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai buku gitu ya. Buku acuan kita apa gitu ya. Silahkan baca di buku gitu ya, silahkan cek di buku acuannya seperti apa. Oke. Tapi ya ini masalah bilangan asli atau bilangan bulatnya hanya menyatakan bilangan negatif masuk kategori ganjil genap atau tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ini bukti bahwa jika M ganjil maka M kuadrat ganjil. Satu lagi, buktikan bahwa jika M kuadrat genap, jika bilangan kuadrat M kuadrat ini genap, maka M juga adalah bilangan genap. Maka M juga genap. Buktikan. Begitu ya. Bagaimana membuktikannya? Bagaimana membuktikannya? Ya, dalam hal ini saya gunakan bukti dengan kontraposisi, begitu ya. Kontraposisi dari kalimat pernyataan di atas apa kontraposisinya? Ada yang bisa bantu saya? Oke. Jika M tidak genap, maka M kuadrat tidak genap. Tidak genap itu artinya apa? Pilihannya tidak genap itu adalah ganjil. Gitu ya. Dan pernyataan ini sudah kita buktikan sebelumnya. Benar? Oke, artinya berdasarkan kontraposisi terbukti bahwa jika bilangan kuadrat M kuadrat genap, maka M juga genap. Kita tidak usah membuktikan lagi karena sebelumnya sudah dibuktikan. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau nanya yang di latihan 2, Pak. Latihan 2 yang tadi, Pak. Ya, kenapa? Di kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2K kuadrat plus 2K tutup kurung tambah 1, Pak. Itu yang dimisalkan kan L-nya 2K kuadrat, Pak. Itu si 2K-nya hilang kemana ya, Pak? Yang 2K-nya aja, nggak pakai kuadrat. 2K-nya saja hilang kemana? Di latihan kedua, Pak. Oh. Oke, sorry. Ini harusnya yang dimisalkan L sama dengan 2K kuadrat tambah 2 ya seharusnya. 2K kuadrat tambah 2K. Bagus. Oke. Bagus. Ini saya kasih warna ya supaya jelas. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagus, terima kasih koreksinya Habibi. Terima kasih koreksinya Habibi. Bagus sekali. Oke, kemudian yang terakhir ini kan tadi sudah ya. Nah, ada lagi buktikan bahwa jika M bilangan bulat dan M kuadrat genap, maka M kuadrat habis dibagi 4. Begitu ya. Ini buktikannya seperti apa?
Sebelumnya sudah terbukti bahwa jika bilangan kuadrat M kuadrat genap, maka M juga genap. Ini kan sudah ya, betul ya? Ini sudah kita buktikan sebelumnya. Artinya apa? Artinya karena M bilangan genap, maka M sama dengan 2K. Oke ya? Karena M bilangan genap, maka M sama dengan 2K. Oke? Kalau M sama dengan 2K, M kuadrat apa? 4K kuadrat. Betul ya? Kalau begitu M sama dengan 4 kali K kuadrat. Gitu ya. Artinya M kuadrat habis dibagi 4. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Yang terakhir, begitu ya. Jadi ini tuh modal-modal kita untuk membuktikan akar 2 bukan bilangan rasional, begitu ya. Yang ini diandaikan akar 2 adalah bilangan rasional. Andaikan akar 2 adalah bilangan rasional, gitu ya. Ini bukti dengan kontradiksi. Ini metode pembuktian dengan kontradiksi. Sebelum-sebelumnya itu kita metode pembuktian langsung. Ada yang pakai kontraposisi. Sekarang di sini kita pakai kontradiksi. Andaikan akar 2 adalah bilangan rasional. Artinya apa? Akar 2 sama dengan P per Q dengan P, Q, anggota Z, begitu ya. Sorry, ini P, Q, Q. P dan Q saling prima. Saling prima kemarin sudah dijelaskan ya. Yaitu apa? FPB-nya sama dengan 1. FPB dari P dan Q. Kuadratkan kedua ruas begitu ya, jadi 2 sama dengan P kuadrat per Q kuadrat, kemudian dikalikan kedua ruas dengan Q kuadrat menjadi P sama dengan 2Q kuadrat. Di sini artinya P kuadrat adalah bilangan genap gitu ya. Karena P adalah 2 dikali Q gitu ya. Nah, karena P kuadrat bilangan genap, maka P juga genap. Ini berdasarkan latihan 3 yang bukti sebelumnya. Oke. Ini sudah kita buktikan sebelumnya. Kalau P kuadrat genap, maka P juga genap. Gitu ya. Kemudian berdasarkan latihan 4, P kuadrat juga kelipatan 4. Oke. Ini masih nyambung dengan yang sebelumnya ya. Oke, ini masih nyambung dengan yang sebelumnya. Karena P kuadrat kelipatan 4, artinya P kuadrat sama dengan 4R, katakanlah. Oke, dengan R anggota Z, begitu ya. Nah, jadi karena P kuadrat adalah 4R, saya tulis 4R sama dengan 2Q kuadrat. Atau Q kuadrat sama dengan 2R. Kalau Q kuadrat sama dengan 2R, artinya apa? Q kuadrat juga bilangan genap. Oke. Sekali lagi ini tuh nyambung dengan yang barusan kita latihan 1 sampai latihan 4 itu adalah modal untuk membuktikan latihan 5. Adalah modal untuk membuktikan latihan 5. Oke, jadi nanti silahkan dibaca-baca lagi. Kalau Q kuadrat sama dengan 2R, artinya kan Q memenuhi definisi bilangan genap. Artinya Q kuadrat juga bilangan genap. Kalau Q kuadrat bilangan genap, maka Q juga genap berdasarkan latihan 3. Oke, berdasarkan latihan 3, Q juga merupakan bilangan genap. Artinya apa? P dan Q bilangan genap. Kalau P dan Q bilangan genap, maka P dan Q tidak saling prima. Oke. Artinya bisa disederhanakan ya. FPB-nya kan pasti tidak 1. 2 buah bilangan genap, FPB-nya dua-duanya bisa dibagi 2. FPB-nya minimal 2 gitu ya. Tidak 1. Ada pembagi 2. Oke, ini kontradiksi dengan diketahui bahwa di sini P dan Q saling prima. Tapi di sini karena P dan Q-nya bilangan genap, maka P dan Q tidak saling prima, kontradiksi. Terbukti bahwa pengandaian salah. Nah, karena ada sesuatu yang kontradiksi, ada sesuatu yang faktanya itu bertolak belakang, maka kan di sini di awal apa? Andaikan ya. Di sini kata kuncinya andaikan. Karena di awal diandaikan seperti ini, maka dari sini kita terbukti bahwa pengandaian salah. Kalau pengandaian salah, maka yang benar adalah apa? Kebalikannya gitu ya dalam hal ini. Jadi akar 2 bukan bilangan rasio. Nah, gitu.
Oke, ada pertanyaan? Ya, izin bertanya. Ya, Kalau Bifari. kalau yang ditanya hanya satu soal ini aja, berarti harus diuraikan satu persatu Betul, penghitungan. betul sekali Gifari. Betul sekali. Jadi, ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Ya, Gibran. Silakan. Jadi kalau yang saya simpulin ya, tadi kan dari pertama sampai yang keempat kita tuh udah membahas tentang bilangan ganjil sama bilangan genap nih. Nah, setahu saya itu kan bilangan, bahkan di urutan bilangan bulat pun 0 pun termasuk ke bilangan genap. Nah, apakah bisa Pak, jikalau kita hanya membuktikan misalkan nih bilangan ganjilnya aja, itu tuh langsung bisa kita simpulin ke bilangan genapnya gitu. Misalkan tadi kan ada yang kita buktikan jikalau M genap maka M kuadrat genap. Juga ada kita buktikan jika M ganjil maka M kuadrat ganjil. Nah, jikalau kita hanya membuktikan satu saja, misalkan dari yang genapnya aja, apakah kita langsung bisa menyimpulkan ke ganjilnya atau sebenarnya nggak bisa, Pak? Oke, sebetulnya kan gini ya. Kenapa sih kita tadi membuktikan yang masalah bilangan ganjil begitu ya? Harusnya sih tetap dibuktikan ya. Yang tadi sebentar, kenapa sih kita membuktikan yang bilangan ganjil begitu ya? Padahal urusan kita tuh sebetulnya hanya dengan bilangan genap. Yang nomor 2 ini perlu dibuktikan karena saya menggunakan metode pembuktian nomor 3 itu dengan kontraposisi. Yang kontraposisi dari nomor 3 adalah nomor 2. Gitu. Saya membuktikan nomor 3 dan menggunakan kontraposisi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Yang Ya. di P dan Q merupakan saling prima, itu merupakan syarat dari bilangan rasional itu maksudnya apa ya Pak? Enggak, itu bukan syarat. Itu dimisalkan di sini saja. Iya, Itu hanya dimisalkan di sini saja bahwa P dan Q-nya saling prima. Di Maksudnya sini sebetulnya bukan syarat bilangan rasional. Di sini itu hanya untuk pembuktian soal yang ini, dimisalkan akar 2 sama dengan P per Q dan P dan Q-nya saling prima. Untuk memudahkan pembuktian. Maksudnya saling prima ini apa Pak? Maksudnya saling prima itu FPB-nya sama dengan 1. FPB. Faktor persekutuan terbesar. Faktor. Oh, siapa? Sebenarnya Pak. FPB 3 dan 12 berapa Rizky? 3 Pak. FPB 12 dan 18? 6 Pak. Oke, bagus. Terima kasih Pak. P dan Q saling prima itu FPB-nya 1, artinya di FPB 8 dan 15 berapa Rizky? Maaf Pak, suaranya putus-putus, tapi FPB-nya 1 Pak. FPB 8 dan 15 1. Artinya 8 dan 15 saling prima. Siapa? Gitu ya. Artinya 8 dan 15 saling prima karena 8 dan 15 itu FPB-nya 1. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, mau nanya tentang bilangan rasional, Pak. 0 per 0 itu masuknya ke bilangan tak hingga atau tak tentu, Pak? Yes. Soalnya kan kayak 0 tidak terdefinisi. Bukan tak hingga, bukan tak tentu juga. Oh, artinya tak terdefinisi ya, Pak? Oke, maaf Habibi terputus. Bagaimana? Ya, Pak. Maaf Pak, bisa diulang Pak? Tidak terdefinisi. Pak, mau bertanya Pak, kalau kita misalkan soalnya ini bukan akar 2 tapi akar 3. Sesuatu dibagi 0 itu tidak tertentu. Syarif terputus, mohon maaf Syarif, bisa diulangi kalau Bapak? Pak, mau bertanya, kalau misalkan ini soalnya kita menggunakan akar 3, nanti dapatnya itu
3 Q pangkat 2. Nah, di sini kan 3 Q itu bukan kayak tidak masuk definisi ganjil, tidak masuk definisi genap. Bagaimana kita buktikan itu Pak? Oke, Syarif. Untuk pembuktian akar 3 bukan bilangan rasional itu metode pembuktiannya beda lagi. Oke, metode pembuktiannya tidak sama dengan yang ini, gitu ya. Apakah bisa dibuktikan? Bisa. Tapi sayangnya tidak akan saya bahas di sini karena kita untuk membahas yang lain, gitu ya. Oke, tapi bisa dibuktikan. Akar 5 apakah bilangan rasional? Bukan juga ya. Bisa dibuktikan, bisa, gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, mau bertanya, Pak. Silakan, Danis. Jadi Pak, kan itu kan P dan Q saling prima itu kan tadi kan Pak opsional. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai P dan Q saling prima, apakah tetap begini pembuktiannya Pak? Oke, kalau di sini kita tidak menambahkan bagian P dan Q saling prima, itu mempersulit kita, Hans, Danis. Itu kita mempersulit karena nanti di ujung itu kan kita akan mendapatkan seperti ini, P dan Q bilangan genap, begitu. Di ujung itu kita mendapatkan P dan Q bilangan genap. Makanya kita tambahkan syarat P dan Q-nya saling prima dalam hal ini untuk mempermudah kita, begitu ya. Ya, apakah ada? Tidak, ini bukan yang salah. 1,5 itu kan bisa 6/4. Boleh, tapi yang lebih bagus itu adalah yang 3/2. Gitu. Oke, sama dengan 3/2. Oke. Pemilihan 6/4 itu kurang bagus. Gitu. Oke. Kalau definisinya bilangan rasional, iya benar. Tapi dalam hal ini kita mensyaratkan P dan Q-nya saling prima. Oke, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi? Mau tanya Pak. Almira? Saya mau tanya Pak. Itu ya silakan, Davin. Misal kan itu ada ditulis 1,5, bisa 3/2, bisa 6/4. Nah misal kalau di isian singkat atau di esai gitu, lebih baiknya ditulis yang paling sederhana atau boleh yang 6/4 itu Pak? Yang paling sederhana, Davin. Oke. Walaupun sebetulnya kalau memberikan saya mudah nggak kalau sini 3/2? Davin, halo Davin? Gimana Pak? Putus Pak. 6/4 kalau dituliskan jadi 3/2 mudah tidak Davin? Mudah ya, oke. Tapi kalau kalian menemukan angka seperti ini 20, gitu. Misalkan jawaban akhirnya atau sesuatu yang lebih, atau mungkin sesuatu yang misal jawaban akhirnya itu adalah 5 faktorial dikali ada soal yang jawaban akhirnya seperti ini. Apakah perlu diuraikan? Kalau bisa diuraikan, ini esai ya, ini esai. Konteks pembicaraan kita esai. Dan ini kalau dulu ya, kalau waktu kuliahnya onsite, ini akan dibenarkan. Seperti ini akan dibenarkan, hanya masalah menghitung ya. Tes. Boleh diulang Pak, soalnya suaranya putus-putus tadi Pak. Ya. Oke. Kalau pengerjaannya esai begitu ya, di sini fokusnya itu gitu ya.
Kalau jawabannya esai, di sini akan dibetulkan karena oke, ada pertanyaan lagi? Putus-putus, Pak. Tidak ada? Sepertinya saya terlempar ya. Aduh, ini koneksi internetnya. Ada saya kurang bagus. Putus-putusnya konstan. Nova bukan konstan mungkin ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, tadi bisa dijelaskan ulang tidak ya Pak? Soalnya yang tadi putus-putus, jadi nggak terdengar. Yang tadi itu yang mana, Isna? Yang 5 faktorial kali 48/120. Yang bagian itu kalau dulu di ujian onsite begitu ya, itu konsep. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Robi. Kalau tadi metode pembuktiannya, kalau misalnya akarnya itu, angka di dalamnya itu kelipatan 2 itu berarti itu sama aja berarti nanti metode pembuktiannya, Pak. Misalnya akar 4 gitu, Pak. Atau akar 6 misalnya gitu, Pak. Silahkan dicoba, Robi. Makasih, Pak. Silahkan dicoba. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Kita istirahat dulu aja. Yang mau ke toilet, silahkan ke toilet. Kita istirahat dulu 1-2 menit lah. Silakan. Di sini ada yang pindahan dari universitas lain? Saya, Pak. Oh, Mirzak. Dari mana, Mirzak? Dari ITS, Pak. Oh, ITS. Oke. Dulu apa prodi di ITS-nya, Mirzak? Teknik fisika, Pak. Mantap. Kenapa pindah ke sini, Mirzak? Saya dari kecil pengen di sini, Pak. Hebat. Setahun di ITS ya, Mirzak ya? Iya, atau Pak. 2 tahun? Oke. Setahun, Pak. Setahun. Kelamaan kalau 2 tahun, Pak. Oke. Mantap. Siapa? Asli mana, Mirzak? Lupa saya aslinya di mana? Saya dari Jombang, Jawa Timur, Pak. Oh, sebetulnya lebih dekat ke ITS ya? Iya, sebetulnya. Oke.
Tapi online gini mah kamu nggak ada bedanya ya kuliah di ITB atau di ITS ya. Iya Pak, sama aja, sama-sama di rumah. Cuma mungkin di ITB lebih chaos sedikit kali ya. Oke. Oke, sudah ya kita lanjutkan lagi saja. Stretching tadi sudah, kita share screen lagi. Oke, itu tuh tadi sebetulnya mengulang yang kemarin begitu ya. Oke, sekarang pertidaksamaan dan nilai mutlak begitu ya. Ini sedikit masalah notasi lagi begitu. Sedikit masalah notasi di sini, notasi himpunan begitu ya. Perhatikan di sini ada notasi himpunan menggunakan kurung kurawal begitu ya. Menggunakan kurung kurawal di sini kalau X-nya di antara A dan B. X lebih dari A, X kurang dari B. Dalam notasi interval dituliskan seperti ini. Pakai kurung A, B. Garis bilangannya seperti ini. Pakai kurung A, B. Gitu. Tapi kalau di sini X-nya itu kurang dari, kalau X-nya lebih dari A, X-nya kurang dari Halo Pak, maaf Pak, suara nggak kedengeran. Putus-putus Pak. Hilang. Jancok. Saya sepertinya terlempar lagi ya tadi ya. Permisi Pak, mungkin izin saran off cam aja Pak, kalau emang nge-lag buat on cam gitu. Oh iya betul, boleh. Satu orang nyala kamera ya, tapi ya silakan yang lain itu off cam, satu orang nyala kameranya supaya saya tahu kalau gambarnya bergerak gitu ya. Silakan. Benar juga ya. Satu atau dua orang lah gitu. Oke, nah di sini 3 orang ya. Cam siapa? Halo Pak. Setelah off cam pun masih saja ya. Masih saja mati. Ya. Agak bingung kenapa ya. Semester lalu saya menggunakan Teams sebetulnya. Sekarang saya coba pakai Zoom. Terus terang ini pengalaman pakai Zoom saya yang pertama kok jelek ya gitu ya. Semester lalu saya pakai Teams lancar. Apa kita mau pindah ke Teams saja? Bebas Pak, boleh juga.
Boleh juga, Pak. Boleh aja sih, Pak. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Si minus sehingga sampai hingga biasanya notasinya seperti ini. Masih Halo Pak, mohon maaf Pak, bisa diulangin Pak? oke. Coba saya ini dulu deh. Halo Pak. Ya, halo. Oh, ini kayak putus-putus. Oke. Kayak emang Bapak diem. Enggak, emang saya diam. Ini saya mau coba mau pindah provider coba ya. Internet ITB kurang bagus. Kemarin putus-putus. Hari ini saya pakai salah satu provider kurang bagus nih, saya coba pakai tes. Sudah nyambung lagi saya? Nyambung Pak. Oke, mudah-mudahan yang ini lebih lancar ya. Oke, sekali lagi ini hanya masalah notasi interval saja. Oke, bisa ini tolong selesaikan persamaan ini, interval yang ini. Yang pertama, solusinya apa? Saya ingin panggil Fulvian, ada Fulvian? Iya, Pak. Nomor contoh 1, solusinya apa Fulvian? Solusinya apa Fulvian? Contoh 1? X-nya min 2,5. Maksudnya X-nya min 2,5 apa? 2,5. Maksud ulangi Fulvian. X-nya bagaimana? X lebih dari min 2,5. X lebih dari minus 2,5. Oke, bagus. Oke, nomor contoh 2, contoh 3 ini silakan kerjakan sendiri ya. Ini hanya pengulangan SMA saja. Kemudian ini yang penting begitu ya. Nilai mutlak. Ini penting juga. Oke, sebentar, ini saya mau mencari yang kameranya aktif. Oke, Dihya Davin. Oke, jadi kalau saya lihat Dihya Davin tidak bergerak, ini koneksi saya jelek. Oke, nilai mutlak untuk suatu bilangan real X dinyatakan, notasinya ada garis tegak gitu ya.
X diapit oleh kedua garis tegak, gitu ya. Didefinisikan sebagai seperti ini. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan mutlak X sama dengan minus dari X jika X-nya kurang dari 0. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya katakanlah ini. Saya punya 5. X sama dengan 5. 5 lebih dari 0 atau tidak? Iya. Iya, Bapak. Karena 5 lebih dari 0, maka dia masuk ke definisi yang atas, begitu ya. Jadi barang ini gitu ya. Barang ini itu adalah pendefinisian himpunan bagian demi bagian, gitu ya. Ini tuh artinya apa? Mutlak X begitu sama dengan biasa dituliskan seperti ini, X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 minus dari X jika X-nya kurang dari 0. Gitu ya. X ini terdefinisi bagian demi bagian, gitu ya disebutnya. Kenapa disebut bagian demi bagian? Karena ini sebut saja bagian 1 begitu ya. Bagian 1 ini bagian 2, misalkan seperti itu. Oke. Nah, tadi katakanlah X sama dengan 5. Maka mutlak X sama dengan berapa? Kalau X sama dengan 5, mutlak X sama dengan? X. Sama dengan X gitu ya. Sama dengan X yaitu sama dengan 5. Gitu. Oke, sekarang kalau saya punya X sama dengan minus 7. Maka mutlak X sama dengan berapa? Min X 7. Minus dari minus 7. Gitu ya. Karena secara definisi, kalau X-nya kurang dari 0, minus dari X. Artinya minus dari minus 7. Artinya berapa? 7. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau di SMP SMA kalian mengenalnya buang aja tanda minusnya gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat nilai mutlak di sini mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A dibagi B sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Seperti itu. Gitu. Nah, ini sifat-sifat ini bisa kalian buktikan gitu ya. Silahkan kalian coba buktikan sifat-sifat dari nilai mutlak yang tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini kayaknya lebih lancar ya? Iya, Pak, lancar. Oke, ini perlu saya sebutkan providernya? Jangan ya. Perlu Pak. Untuk referensi, Nanti Pak. saya iklan gitu ya. Janganlah. Oh ya, harus dibayar dulu lah, saya ngapain. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Pak, Ya. Pembuktian sifat mutlak itu contohnya gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau kayak tadi pembuktian genap ganjil itu kan masih bisa nyambung gitu, Pak. Kalau pembuktian bilangan mutlak itu gimana, Pak? Oke, misalkan kamu mau membuktikan yang mana? Membuktikan yang soal tadi, Pak. Kayak mutlak negatif 7 itu nilainya 7, Pak. Oh, kalau itu mah bukan, itu mah definisi. Oh. Itu mah definisi, ini didefinisikan. Kalau definisi kita tidak bisa melawan gitu ya. Mutlak X sama dengan minus X jika X kurang dari 0, ini definisi. Gitu ya. Definisi, ya udah definisi ya seperti itu gitu. Oke. Jadi yang harus dibuktikan ini yang bawah sebetulnya, yang bawah. Nah, yang bawah bagaimana cara kamu membuktikannya? Kamu berangkat dari definisi. Gitu. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Begitu. Nah, di sini untuk pertidaksamaan seperti apa begitu ya? Kalau kita punya mutlak X kurang dari A, maka ini artinya adalah X-nya diapit oleh minus A dan A.
begitu ya. X-nya diapit oleh minus A dan A. Untuk X-nya lebih dari A, untuk mutlak X lebih dari A, begitu, maka di sini X kurang dari minus A atau X lebih dari A. Gitu ya. Kalau di garis bilangan, coba saya gambarkan garis bilangannya. Mungkin kalian seperti ini ya. Katakanlah ini saya garisnya pakai warna hitam. Gitu ya. Oke. Ini hitam. Ini A, katakan. Ini minus A, ini A, maka seperti ini gitu ya. Gitu ya. Yang dulu kalian sempat pelajari di SMA begitu ya. Ini minus A, A. Gitu ya. Oke. Contoh 8, selesaikan mutlak X kurangi 4 kurang dari 2. Silakan, ini mutlak X kurang 4 kurang dari 2. Izin coba menjawab, Pak. Boleh, silakan, Habibie. Jawabannya saya ketemunya 2 kurang dari X kurang dari 6, Pak. 2 kurang dari X kurang dari 6. Oke. Gitu ya, berdasarkan yang di atas, sebetulnya kan ini tuh jadi apa? Minus 2, begitu ya. X kurangi 4, 2. Semua ruas ditambahkan dengan 4, jadi 2, X, 6. Good. Oke. Nah, contoh 10 begitu ya. Misalkan epsilon adalah bilangan positif. Perlihatkan bahwa mutlak X dikurangi 2 kurang dari epsilon per 5. Di dalam hal ini jika dan hanya jika ya, panahnya kiri kanan. Tapi katakanlah kalau panahnya ke kanan dulu saja. Buktikan bahwa jika X kurang dari 2, jika X minus X kurang 2, mutlak X kurang 2 kurang dari epsilon per 5, maka 5X dikurangi 10 kurang dari epsilon. Oke. Bagaimana membuktikannya? Sebetulnya ini mungkin ada yang terlewat ya, sifat-sifat nilai mutlaknya perkalian dengan konstanta ya. Katakanlah ada konstanta C dikali dengan mutlak X, begitu. Ini sama dengan apa? Sama dengan C dikali X, gitu ya. Untuk C anggota bilangan real positif, gitu ya. Untuk C-nya anggota bilangan real positif. R-nya saya ganti pakai R-nya si ini. Gitu. Tapi kalau C-nya negatif bagaimana? Kalau C-nya negatif, begitu. Ini bilangan real positif, bilangan real negatif bisa juga kadang-kadang dituliskan seperti ini. R plus, R min gitu ya. Maka ini menjadi minus CX gitu ya. Kalau C-nya itu bilangan negatif. Oke, jadi dalam hal ini ada yang punya ide bagaimana membuktikan ini? Katakanlah bukti. Bagaimana? 2 ruas dikali 5, Pak. Iya, idenya adalah tunggu. Kedua ruas dikali 5. Mana panahnya ya? Panah. Oke, ini dia. Oke, bukti ke kanan gitu ya. Bukti untuk panah ke kanan adalah bagaimana tadi? Kedua ruas ya kalikan saja dengan 5. Gitu ya. Kita punya ini, begitu. Kita punya ini. Kedua ruas kalikan dengan
5 gitu ya. Sehingga kita peroleh apa? 5. Kita peroleh apa ini? Jadi 5 dikali mutlak X kurang 2 begitu ya. Kurang dari epsilon gitu ya. Gitu. Berdasarkan sifat nilai mutlak begitu ya. Berdasarkan sifat nilai mutlak ini jadi mutlak dari apa? 5 dikalikan dengan X kurang 2 gitu ya. Ini kurang dari epsilon gitu ya. Ini menjadi apa? Jadi 5X kurang 10 kurang dari epsilon. Oke. Jadi terbukti. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Apakah kalau epsilonnya negatif itu, apakah jawabannya sama, Pak? Tidak. Ya, kalau epsilonnya negatif, maka pernyataan salah. Kalau epsilonnya, kenapa coba? Di sini kan lihat, bilangan mutlak kurang dari epsilon per 5. Tidak terdefinisi, betul sekali. Karena kan ini selalu positif. Bilangan mutlak itu selalu positif. Bilangan mutlak kurang dari, kalau epsilonnya negatif, bilangan positif kurang dari bilangan negatif kan salah. Gitu ya, Yota ya. Ya, terima kasih. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Itu pertanyaan bagus loh. Jangan ragu kalian untuk bertanya sesuatu. Kadang-kadang ada seseorang yang mau bertanya, tetapi katakanlah malu dan sebagainya. Gitu ya. Makanya kita dengan bertanya itu kita sudah beramal. Dengan bertanya kita sudah beramal. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini untuk bukti yang ke kanan ya. Kalau tadi kan soalnya apa? Soalnya panahnya kiri kanan ya. Oke, sekarang kalau bukti ke kiri bagaimana? Kalau panahnya itu dua arah, kita tuh membuktikannya harus ke kiri dan ke kanan. Nah, kenapa di sini namanya bukti ke kiri? Karena kan arah panahnya ke kiri. Gitu aja, simpel. Gimana idenya? Ada yang bisa bantu saya? 5-nya dikeluarin, Pak, dari mutlaknya. Iya, betul sekali. Ya. Kebalikannya ya. Kebalikannya, jadi dalam hal ini kedua ruas begitu ya. Kedua ruas bukan dikali dengan 5, tapi dibagi dengan 5 gitu ya. Kedua ruas dibagi dengan 5, kita jadi punya apa? Kita jadi punya, dalam hal ini, katakanlah ini jadi 5, dalam kurung X kurang 2 begitu ya. Seperti itu. Kemudian sebentar, kedua ruas dibagi dengan, ini harusnya ada per 5 juga. Nah gitu ya. Oke, kemudian di sini 5-nya dikeluarkan gitu ya. Di sini kan jadi X kurang 2, 5-nya ada di luar gitu. Oke, jadi akhirnya kita punya seperti ini. Ada pertanyaan? Ini kalau yang ditanya adalah bukti ke kiri dan ke kanan. Kalau hanya diminta satu arah, ya kerjakan satu arah saja. Ada pertanyaan? Suara saya masih masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, 10B, contoh 10B, tolong dikerjakan. Contoh 10B tolong dikerjakan. Perlihatkan bahwa X kurang 2 kurang dari epsilon per 1000, maka ini panahnya ke kanan saja ya, satu arah ya. Maka 5X kurang 10 kurang dari epsilon. Silahkan dikerjakan. Perlihatkan bahwa X kurang 2, mutlak X kurang 2, kurang dari epsilon per 1000, maka 5X kurang 10 kurang dari epsilon. Silakan.
Pak, izin Silakan. coba menjawab, Pak. Boleh Itu, boleh dikirimkan ke WhatsApp. oh oke Pak, di grup ya Pak? Iya betul, di foto saja, kirim ke WhatsApp. Oh iya, saya tuh sekalian mau ini ya, apa namanya, nomor WA saya itu bukan yang admin ya. Nomor WA saya adalah yang ini nih, yang ngomong ini. Yang halo, nah itu nomor WA saya, bukan yang admin. Oke, jadi kalau kamu nge-WA ke admin itu akan tidak terbaca. Oke, silahkan. Tadi siapa? Habibi ya? Silahkan Habibi kirimkan jawabannya ke WhatsApp. Iya Pak. Oh, Pak, maaf Pak, tadi soalnya boleh Pak dilihat sebentar Pak, tadi saya coret-coret salah. Ya, makasih Pak. Oke. Selain Habibi, saya juga ingin siapa ini? Aulia Fajar, kirimkan juga ke WhatsApp. Aulia Fajar, Habibi dan Laura. Pak, sisanya jadi nggak usah. Sisanya tidak usah. Oke. Nanti yang lain giliran. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, boleh lihat contoh yang sebelumnya tadi nggak, Pak? Yang bukti ke kanan ya. Ya. Masuk. Habis ini kalian masih ada kuliah atau sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, silahkan langsung saja kirimkan. Tidak apa-apa, tidak selesai. Ini waktu kita habis supaya kita bisa diskusi yang lain. Pak, boleh Silahkan. lihat soalnya nggak Pak? Soalnya udah Terima tadi. kasih Pak. Oke, langsung kirimkan saja sekarang. Silahkan. Habibi, Laura, dan tadi siapa? Aulia Fajar, silakan. Langsung saja. Pak, berantakan nggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa, langsung saja, tidak apa-apa. Belum selesai, tidak apa-apa, yang penting langsung kirimkan. Ini juga sebagai pengetahuan dari saya, apakah kalian memperhatikan atau tidak ya. Maksud saya bukan memperhatikan atau tidak, tapi standby atau tidak gitu ya. Kalau tidak standby kan artinya tidak akan mengerjakan. Oke, langsung kirimkan saja seadanya, tidak usah benar. Yang penting kirimkan langsung sekarang. Halo, ayo langsung saja Habibi, silahkan. Kalau Habibi sebetulnya volunteer ya, tapi bagus Habibi. Oke, di sini bagaimana ini Habibi? Itu Pak, jadi saya kan kali 5.000 dulu Pak, biar bisa di depannya ada 5x min 10 Pak. Jadi dikali 5.000 artinya 5.000 dikali mutlak x min 2 kurang dari artinya dikurang dari 5 tadi itu namanya Pak Epsilon Pak, kurang dari 5 epsilon Pak. Terus saya bagi 5 semuanya jadi 1000x dikurang 2000 kurang dari epsilon. Terus 1000-nya saya keluarin jadinya 1000 di dalam kurung x kurang 2 kurang dari epsilon. Kan di soal itu yang di soal Bapak itu kan x mutlak x min 2 kurang dari epsilon min 1000 Pak. Per 1000. Jadi ya kayak gitu Pak. Oke, sebentar. Ini tanda mutlaknya jadi hilang ya Habibi ya? Iya Pak. Kurang Pak.
Tidak boleh hilang Habibi tanda mutlaknya. Bagus sekali ini Habibi pekerjaannya. Pertama, tanda mutlak itu tidak bisa hilang gitu ya. Jadi ketika 5.000 kedua ruas kamu kalikan 5.000, berarti kan ini jadi X kurang 2, 5.000 mutlak X kurang 2 kurang dari F5 epsilon. Kemudian ini harusnya tetap ada mutlak ya Habibi ya. Garis bawahnya mutlak 5.000X dikurangi 10.000 mutlak tutup kurang dari 5 epsilon, kedua ruas dibagi 5 menjadi 1000X dikurangi 2.000 kurang dari epsilon. Setelah ini 1000-nya kamu keluarkan lagi, jadi balik lagi ke awal ya Habibi ya. Iya Pak, saya tadi salah lihat soal maaf Pak. Tidak apa-apa. Ini kan di sini lihat soalnya kan buktikan yang kiri itu menjadi yang kanan. Iya Pak. Buktikan yang kiri itu menjadi yang kanan, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, bentar. Di sini saya belum mengatakan bahwa jawabannya Habibi benar ya. Oke, saya mau lihat jawaban yang lain dulu. Ya, bagaimana tadi siapa yang mau bertanya? Itu jadi kita membuktikan dari kiri bahwa kanan itu benar atau kiri menjadi kanan, Pak? Kiri menjadi kanan. Kan panahnya dari kiri ke kanan. Oke, Pak. Pak, Oke. maaf Pak. Tadi Ya. di soal Bapak yang jika dan hanya jika itu yang kurang darinya epsilon doang atau ada epsilon per 100 ya Pak? Yang soal saya? Iya Pak, yang lagi dibahas sekarang Pak. Maksudnya gimana? Oh, enggak Pak. Soalnya saya ketemunya sama mirip sama Fajar Pak. Oke. Yang Fajar kirim. Jadi kayak soalnya ada yang aneh Pak. Kayaknya saya yang aneh sih Pak. Ya Pak, bingung juga sih Pak. Pak mau bertanya. Kami dapat Ya. sama Fajar Pak. Boleh, mau bertanya apa lagi? Jadi Pak, kalau misalnya yang kiri nggak bisa jadi kanan, berarti pernyataannya salah Pak. Bentar, itu harus dilihat dulu ya. Harus dilihat lagi. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, ini boleh pakai sifat transitif, Pak? Boleh pakai sifat-sifat apapun yang kita ketahui. Terima kasih, Pak. Ya, yang pernah dipelajari. Oke, saya lihat dulu ya jawabannya Fajar ya. Jadi jawabannya Fajar ini bagaimana? X kurang 2, kedua ruas dikalikan 1000, jadi 200, 5X kurang 10, 5X kurang mutlak 5X kurang 10 kurang dari epsilon per 200. Apakah ini sudah membuktikan pernyataan, Fajar? Belum, Pak. Belum ya. Selanjutnya apa, Fajar? Sambil saya lihat punya siapa ini? Laura tadi ya. Laura mutlak X kurang 2. Ini kalau mau kamu tulis seperti ini, Laura. Laura Iya, benar ya ini ya? Ini mutlaknya sudah tidak ada, Laura. Iya Pak, tadi saya kotak-katik di situ bingung. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Siap, oke. Jawaban yang benar itu sebetulnya yang punya Fajar, tapi belum beres. Ada yang tahu lanjutannya apa? Bisa disubstitusikan Epsilon Pak. per 200 kurang dari epsilon. Ya. Substitusikan 5X kurang nilai mutlak 5X kurang 10 menjadi E per 200. Epsilon per 200. Ya, dalam hal ini begitu ya. Dalam hal ini perhatikan, kita kan mau membuktikan apa? X kurang 2 kurang jika X kurang mutlak X kurang dari 2 kurang dari epsilon per 1000, maka 5X dikurangi 10 kurang dari epsilon. Perhatikan di sini bentukannya apa di kanan? 5X dikurang 10 ya. Kalau begitu, saya buat seperti ini. Kedua ruas saya kalikan 5. Gitu ya. Berdasarkan sifat-sifat yang tadi sudah kita tulis di slide sebelumnya kan ini jadi 5X kurang 10. Ini jadi 5 epsilon gitu ya. Kok 2 sih? Atau ini menjadi kalau boleh langsung saya menjadi apa 200. Gitu ya. Epsilon per 200. Nah, di sini perhatikan epsilon itu bilangan apa? Bilangan positif ya. Epsilon itu kan bilangan positif ya. Saya ingin tanya,
mana yang lebih besar antara epsilon per 200 dan epsilon. Epsilon, Pak. Mana yang lebih besar? Epsilon. Epsilon. Epsilon, Pak. Oke. Jadi kita tahu bahwa ini itu gitu ya. Gini ya. Betul? Iya, Pak. Betul? Oh iya, meringat Pak. Artinya apa? Artinya ini gitu ya. Jadi ini kurang dari kurang dari epsilon. Gitu kesimpulannya. Jadi terbukti bahwa gitu ya. Jadi terbukti bahwa gitu. Ada pertanyaan? Pak, Bapak, artinya kalau ada soal mintanya pembuktian, itu artinya jawabannya itu pasti terbukti atau mungkin nggak terbukti, Pak? Mungkin tidak terbukti. Bisa jadi harus dibuktikan salah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, ini perhatikan yang kiri kurang dari yang tengah kurang dari yang kanan, gitu ya. Artinya ya yang paling kiri kurang dari yang kanan, gitu ya. Gitu. Ini kan sifat bilangan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya ngerjakannya itu pakai negasinya, Pak, berarti tanda yang dari kurang dari itu jadi lebih dari kan, Pak? Kamu mengerjakan pakai negasi atau pakai kontraposisi? Oh iya, pakai kontraposisi maksudnya, Pak. Pakai kontraposisi. Tanda kurang dari itu menjadi apa? Lebih dari, Pak. Salah. Salah ya, Tanda kurang negasi dari kurang dari itu bukan lebih dari. Tapi lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Ya. Lebih dari sama dengan. Oke, bagus. Nah, terus apakah kamu membuktikannya seperti itu lebih mudah? Silahkan saya dicoba. Gitu ya. Silahkan dicoba. Kalau perlu kirimkan ke grup WhatsApp. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Terakhir mungkin saya minta nomor contoh 11 coba dikerjakan. Contoh 11. Misalkan epsilon suatu bilangan positif, carilah bilangan positif delta. Delta itu yang ini. Sedemikian sehingga dia memenuhi ini. Atau ini mau saya ganti seperti tadi boleh. Ini apa tadi? 5x kurang 10. Ya, itu hanya masalah angka saja sih. Oke. Carilah bilangan positif delta sedemikian sehingga mutlak X kurang dari 2 kurang dari delta. Jika mutlak X kurang dari 2 kurang dari delta, maka mutlak 5X kurang 10 kurang dari epsilon. Ngomong-ngomong ini epsilon, koneksinya bagus banget ya. Apa gimana? Bukan, Pak. Epsilon per 5. Delta sama jadi, epsilon per 5. Dikalikan dengan 5. Cross kiri kanan. Sebentar. Di sini kan tadi carilah bilangan positif delta ya. Di sini carilah bilangan positif. Jadi bisa jadi yang kamu dapatkan bebas gitu ya. Tadi kamu mau bilang apa? Pilih delta sama dengan berapa? Jawabannya delta sama dengan epsilon per 5. Epsilon per 5. Siapa ini? Nadif, Pak. Nadif. Oke. Pilih delta sama dengan epsilon per 5. Apakah pilihannya Nadif benar? Apakah pilihan Nadif ini benar? Gitu ya. Apakah pilihan Nadif ini benar? Ya buktikan. Buktikan gitu ya. Apakah pilihan Nadif ini benar? Buktikan. Kebetulan buktinya sudah ada di sini ya. Kebetulan buktinya sudah ada.
Gitu ya. Gitu. Kebetulan di sini buktinya sudah ada, ya sudah. Gitu. Kedua ruas kalikan dengan 5. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Terbukti ya. Apakah ada pilihan delta yang lain? Saya ingin bertanya sama kalian. Apakah ada pilihan delta yang lain? Apakah ada pilihan delta yang lain? Mungkin enggak, Pak. Mungkin tidak. Soalnya kalau negatif kan enggak mungkin, Pak. Kalau negatif mungkin. Iya. Tapi kalau ngikutin sifat yang nomor sebelumnya belum terus, Pak. Contoh 10D. Jadi, apakah ada Ada. pilihan delta yang lain? Ada. Kalau ada, beri saya Ada. contoh. Beri saya contoh. Ada. Karena di sini kan perintahnya carilah bilangan positif delta sedemikian sehingga ini ya. Artinya pemilihan deltanya bisa banyak. Dan kamu berikan saya 1 tidak masalah. Hikari ada Hikari? Hikari, halo? Ada Pak. Hikari, pilihan delta yang lain apa Hikari? Nggak ada lagi Pak saya. Tidak ada lagi? Iya. Saya boleh menjawab, Pak? Boleh. Siapa ini? Robi, Pak. Robi. Pilihan Saya deltanya pilih apa? Epsilon per 1000, Pak. Kayak contoh 10 sebelumnya, Pak. Oke. Robi memilih deltanya adalah epsilon per 1000. Delta menggunakan epsilon per 1000. Robi memilih epsilon per 1000. Apakah boleh? Begitu ya, buktikan lagi. Buktikan lagi, dan kebetulan buktinya sudah ada. Gitu ya. Kebetulan buktinya sudah ada juga. Gitu. Kebetulan buktinya sudah ada. Tadang. Gitu ya. Oke, kebetulan buktinya Pak, sudah saya ada. mau coba yang lain, Pak. Ya? Berapa? Kayaknya ini jawabannya kalau saya pikir sih delta itu bisa dari interval 0 sampai epsilon, Pak. Jadi kayak epsilon dibagi bilangan asli positif bisa masuk ke dalam definisinya, Pak. Oke. Siapa? Maaf, ini namanya? Nama saya Hanif. Recording in Sebetulnya progress. boleh memilih deltanya itu adalah 0 epsilon per 5 pakai kurung siku sebelah kanan boleh. Karena epsilon sama dengan delta sama dengan epsilon per 5 benar ya. Pilihannya siapa tadi? Pilihannya Nadif benar kan ini ya. Delta sama dengan epsilon per 5 boleh nggak? Boleh. Ini terbukti kok benar.
Ya, gitu. Yang ini benar. Tapi ini boleh ya Pak sama dengan 0 Pak? Nggak boleh Pak? Kalau sama dengan 0 tidak boleh, karena di sini dia bilang carilah bilangan positif. 0 kan bukan bilangan positif. Dalam hal ini bilangan yang lebih dari 0. Oke, makanya kurungnya tidak ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Silahkan coba kamu buktikan kenapa salah. PR. Yang benar yang bawah. Saya kasih tahu yang ini salah, yang benar yang bawah, gitu ya. Pertanyaannya kenapa yang atas salah, gitu ya. Pilihan awal Hanif ini salah. Oke, pertanyaannya kenapa pilihan awal Hanif ini salah. Oke. Nah, tapi terlepas dari delta itu pemilihannya banyak, begitu ya. Biasanya yang dipilih itu yang ngepas. Yang ngepas itu apa? Ya dalam hal ini epsilon per 5 gitu ya. Supaya terlihat ujungnya itu pas gitu epsilon gitu. Sebetulnya pilih epsilon per 1000 boleh gitu ya. Tapi kan di sini kan tidak ngepas gitu ya. Tidak ngepas walaupun dari sini ke sini benar gitu. Gitu. Jadi biasanya yang dipilih yang ngepas gitu ya. Ini tuh sama seperti yang tadi gitu. Sebetulnya kelipatan 4 juga kelipatan 2 kan gitu ya. Gitu ya, 4 kali R itu kelipatan 4 gitu ya, tapi lebih bagus kalau kita menuliskannya 2 kali sesuatu gitu, 2 kali something untuk membuktikan bahwa dia bilangan genap gitu. Paham? Paham Pak. Paham Pak. Ada pertanyaan? Pak, ya, mau sedikit kayak kalau itu sebenarnya kita bisa lakuin menentukan kayak punya interval untuk deltanya, terus kita juga bisa buat kan sebenarnya interval untuk epsilonnya itu karena ada ketentuan epsilon itu suatu bilangan positif ya Pak. Kalau misalkan seandainya nggak dibilang ketentuan tersebut, berarti kita juga nggak boleh nyimpulin kayak gitu ya. Gini. Berapa kita tidak tahu. Pokoknya bilangan positif. Kayak gitu. Nah, di sini carilah bilangan positif delta. Sedemikian sehingga ini gitu ya. Dalam hal ini sebetulnya yang dicari itu satu saja gitu ya. Satu saja delta. Hanya saja karena tadi Hanif memberikan ide ini begitu ya. Yang sebetulnya pemilihan deltanya bisa yang manapun gitu ya. Ya pokoknya boleh memilih delta yang manapun di antara 0 dan epsilon per 5. Gitu. Oke Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pastikan ini menggunakan NIM ya namanya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, waktunya ini sudah molor lama ya. Ini gara-gara tadi koneksi internet yang cukup payah begitu ya. Ini bagus nih provider yang ini koneksinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ini akan saya unggah ya ke EduNext salindianya. Silahkan dicoba-coba dikerjakan. Sekali lagi saran dari saya, kamu jangan unduh ya. Jangan unduh salindia yang ada di EduNext. Karena kan seperti tadi, ini ada yang salah ketik ya beberapa tadi. Ada yang salah ketik harus saya revisi. Mending nanti saja lah. Mending kamu bacanya di sini biar nanti yang kamu baca yang versi setelah revisi. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, maaf Pak, jika kita ada bingung kayak tentang satu soal Pak, itu kita boleh nanya di grup WhatsApp nggak sih Pak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Oke, bagus. Soal latihan yang di TPB 19 itu Pak, boleh nggak sih Pak? Boleh juga. Sekali lagi, lamanya latihan boleh ditanyakan ya, kalian boleh diskusi juga, boleh ditanyakan di grup. Cuma yang pasti ingat syaratnya itu bukan bertanya ini caranya bagaimana gitu ya, tapi kalian kerjakan dulu gitu ya. Cara saya seperti ini benar atau tidak
Betul, foto pekerjaannya. Cara saya seperti ini benar atau tidak gitu. Nanti saya komentari caranya seperti apa. Gitu. Oke, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Yuta. Untuk yang di TPB 19 itu, yang deadline-nya sampai 28 Agustus itu, sampai latihan tidak 7 ya, Pak? Atau sampai latihan tidak 3 aja? Sampai yang besok kita pelajari. Harusnya sih 0 sampai 03 saja. Atau 04 gitu ya. Itu belum disetting saja, itu jangan khawatir. Belum disetting saja. Nanti kalau ada salah setting tinggal diganti. Oke, ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali gangguan internet hari ini, begitu ya. Untuk kedepannya saya akan pakai koneksi internet dari provider ini, yang saya asumsikan akan lancar. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. And meeting for all ya.